Hei, jempelan. Persiapan. Kalau kita ngomongin persiapan memang panjang. Kita dari Liga IRC, lalu dari DBRUM, ya, IRC juara 1. Intinya kita udah melewati berbagai banyak turnamen lah di sini. Yang dimana itu menjadi salah satu peluru kita untuk kita tembakkan di PMCS sekarang. Dan kita juga udah trial banyak pemain. Beberapa pemain sudah kita lewati A, B, C sampai H. Akhirnya kita pilih H, yaitu Hexas. Dengan adanya Hexas kita ya 100% lah pede buat dapat juara PMCS season fall. Karena Hexas pengalamannya banyak, udah main PMSL di RRQ, ada nambah orang yang pengalamannya banyak. Ya perasaan saya sih senang ya bisa dapat tim baru, jadi mulai lagi dari bawah, tetap merasakan perjuangan lagi lah, nggak langsung PMSL kan. Yang dimana Hexas ini masuk ke dalam jajaran Blue Squad Esport ini di PMCS Fall 2024. Sampai akhirnya kita juga mendapatkan satu sponsor yang memang sangat suportif sekali. Alhamdulillah kita mendapatkan satu sponsor. Terima kasih banyak untuk TRML udah ngesponsorin e-sport kecil kita. Semoga dengan adanya TRML sebagai sponsor kita bisa jauh lagi lah, lebih jauh lagi berlari. Hari pertama PMCS Fall teman-temanku ya, sudah pada ganti kapas teman-temanku semua, sudah tuh ya, udah ganti kapas ya. Mana tuh udah ganti kapas, Bok? Mana itu terminal, mana terminal? Oh iya tuh, itu Stikli udah megang semua ya, karena dari ruangan ini tidak boleh merokok. Ya udah, kita ganti pakai termal semua. Doakan kita semoga hari ini jos gandos ya. Jadi sebelum dimulai hari ini teman-temanku ya, kita berdoa sesuai dengan ajaran dan agamanya masing-masing agar dilancarkan, agar dimudahkan, agar diberi hasil yang maksimal ya. Berdoa dimulai. Untuk hari pertama PMCS Pol 6 match semoga dilancarkan. Let's go! Kontennya Sementara Aan akan menjadi pemain terakhir karena bleeding out dari rekan-rekannya yang sudah tidak bisa terselamatkan kembali. Glue juga sudah dipulangkan, satu eliminasi mereka bawa 8 tim tersisa kali ini di menit ke-16. Jumlah karena Glue, ada BNDT, ada tim Kagendra, bahkan 69 juga sudah mulai ikut campur dari perang ini. Walaupun Xbox bisa mendapatkan satu, tapi Len lagi-lagi menjadi Algojo tak terlihat. Dan Molotov dilempar memberikan tekanan yang lebih dalam lagi menuju ke arah tim Icon 4S. Satu demi satu informasi mereka dapatkan, tapi satu orang yang tumbang di bagian depan kayaknya nggak akan bisa untuk mudah diselamatkan karena BBRN ada di bagian depan. Dan cukup dekat dengan pertahanan dari tim Icon 4S, tapi di bagian lain. Bener, gua mau bom situ, Cok. Harusnya udah mulai ketahuan, tapi sepertinya dari Kansa mereka lebih memilih untuk melakukan stick together. Dan ini dia Genoka, close combat terjadi dan Hexas berhasil mendapatkan fight tersebut. Pemain-pemain Kansa karena memang hanya satu jalur masuk menuju ke area dari seorang Hexas. Dan tembakan dilakukan, Hexas mencari satu, mencari dua, Hexas dapat dua. Yang ketiga diincar oleh Hexas. Hexas memanfaatkan situasi. Hexas reload terlebih dahulu. Mystic atau Hexas yang akan mendapatkannya berada di area dalam ruangan. Hexas dengan sebuah DBS. Hexas memulangkan Kanza Griffin seorang diri. Kelasnya menurutku sih lebih ke arah mentality aja sih, keberanian. Soalnya di situ juga nggak harus melakukan nge-clutch. Karena kita juga ada kesalahan dari teman-teman, kayak kita udah ngenokin orang, kita malah knock kedua gitu, jadi dibalikin. Sebenarnya itu bukan pure karena buat pengen yakin nge-clutch. Mungkin bisa mengangkat mental sebagai pacuan kalau mistake yang tadi kita lakuin nggak boleh kita lakuin lagi nih match sebelumnya. Selanjutnya. Untuk match terakhir ya, sekali lagi kita maksimalkan lebih dari yang sebelumnya, tidak apa-apa. Dan inti nama tolonglah bawa 40 poin ini mah. Tolong. 12 lagi, tidak ada yang tidak mungkin. 12 ya. Jadi kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan ajarannya masing-masing, berdoa dimulai. Juga dari segi zona, hanya tinggal menghadapi satu pemain dari tim Icon 4S dan menghadapi dua pemain dari tim Astrum Deus apa yang ada di bagian kiri mereka terlalu melebar. Ternyata Kayak melemparkan Molotov ke depan sana. Satu demi satu pergerakan mereka lakukan silih berganti. Yang jelas kayaknya mereka tahu di mana Izzy berada.
Jadi kayaknya Easy bakal dilupakan terlebih dahulu. Mereka bakal screening terlebih dahulu juga untuk mencari pemain-pemain dari tim Asmodeus yang menyisakan 2 pemain. Toto kali ini yang akan dikejar, ternyata ada batu sekitar dari Toto, masih cukup aman. Tapi lihat face dari Toto udah gak terima lagi. Itu udah merah banget kok. Ya bukan bermaksud mengganggu kita keluar, namun tinggal menunggu waktu saja untuk akhirnya akan winner-winner jika tidak membuka mereka di PMCS dan Blue mendapatkan satu lagi pemain dari Asmodeus. Misalkan yang terakhir inilah dia Icon yang akan segera dipulangkan pemain yang sudah ketahuan di mana posisi pasti dari Icon. Icon dilepas dua granat dibakar dan Blue mendapatkan winner chicken dinner. Tipik apa lagi dari Ava tiba akan kita nantikan. Kita bakal lihat ternyata D1 tuh kemarin kita masuk lewat Painan, kita masuk pinggir, tapi zona akhirnya ke kita terus. Itu hoki juga sih, dapat pentalan circle. Langsung saja kita panggilkan Blue Squad. Halo. Halo apa tiba? Mana nih gimmicknya apa ti? Masa chicken kagak ada gimmick gini-gini kayak apa kek? Kenapa? Coba dong cerita, ada apa sih? Tes pasar ternyata dikirain pada keras gitu kan ya. Masih sama aja, nggak ada yang berubah, ini kurang keras aja gitu kecuali poin ya. Ini kayak agak nggak step up lah. Takutnya kalau kita counting yang lain tuh nanti malah pada ini gitu kena gitu mental health-nya kita. Tapi Glue nih, sejujurnya Glue nggak kena mental nih. 5 match gak ngapa-ngapain ini nggak kena mental nih. Namek yang ngapa-ngapain masih kedua kalau ngapa. Sedep banget. Jadi pembelian Hexas nih worth it berarti ya Ayah? Worth it, saya sangat mendukung Hexas untuk pindah KTP di Bandung aja udah. Pindah KTP di Bandung. Ya kita harus komit nih, Cok. Harus komit rumah sih. Rumah ya. Ada yang punya smoke gak? Sendiri doang itu kayaknya. Temannya gak ada. Weh, nggak mati anjing. Kiri Ngokong masuk lagi ya? sih, satu lagi. Dia ngokong lagi ya? Pas, santai pas. Iya. Itu di batu kanan. Batu kanan Abin. Ada yang ngeprong. Nah itu tuh. Aduh, di sini adalah kenok satu ya, Bi. Tinggal begitu saja, sedangkan yang lain akan coba untuk lebih konsisten lagi untuk nge-push langsung masuk ke dalam area compound. Dan hello, 2 player sekaligus double pick dilakukan sampai akhirnya kemenangan dimiliki juga oleh tim Glue dan Xbox. Dan di follow up kembali dengan granat selanjutnya oleh seorang Moana. 3, 2, 1 granat Moana. Belum mendapatkan siapapun, tapi malah dirinya yang udah mulai ter-take low dan bahkan ter-knockdown dengan Molly yang dilontarkan dari seorang KF. Perang dia. Tapi ngirim masih ada 3 nih, Bok. Di sini, Bok, ngepik nih. Hari kedua teman-temanku ya, match pertama agak sedikit terbakar biar agak semangat. Jadi kita nanti beres ini akan melihat-lihat dulu map-map yang akan dilewati setelah Sunhawk. Tadi dapat posisi lumayan lah gitu. Jadi ya kita review dulu aja lah sedikit. Oke. Hampir saja, hampir ini udah agak hangat badan. Semangat, ya bisa ya. Ayo balikin deh. Balikin sok pas Bi. Tok bisa Bi. Ini udah pokoknya main bareng lah, gitu lah pokoknya. Bisa. Oke, Le. Bergerak keluar dari zona nyaman mereka, tapi kamera pun berpindah melihat fight yang baru lagi dan Glue kali ini Hashmi men-tracking sebuah pergerakan sampai akhirnya Dewa United Nukes tertake low HP untuk kali ini. HP dari seorang KF tertake cukup low, berkurang kembali 3/4 HP-nya dan heal up juga segera dilakukan. Dibalas lagi dengan banyak sekali smoke untuk memblocking kembali vision-nya. Keluar dari bagian area broken wall, jumping shoot dilakukan sampai akhirnya vaulting yang membuat Irish bisa mendapatkan posisi seorang KF dan akhirnya Delang terakhir the last man standing-nya Hashmi. Mendengar suara step di area bawah, satu upaya keluar vaulting dan coba menembakkan sprint-nya cukup mantap, tapi satu bakaran terjadi, Windy. Mobilnya mau meledak. Di gua. Belum. Depan gua ya. 2 atau 3 pemain dari Hexas akan mendapatkan CLK atau Gremorika, karena Gremori juga dibantu dan by one dan seorang Hexas on point. Menjadi incaran terus-menerus dikejar dari seorang Stickly. Santai. Minggir lo Sades dan bener aja Glue Squad. Total 7 eliminasi sudah dikantongi. Untuk ada orang anjing bangsa. Kenok yang kanan, kenok. 14. Satu lagi. Di mana? Di lockdown. Mau digas ya? Harus nahan ini Deku jangan sampai jauh-jauh karena Xbox Punk sebentar lagi masuk, tapi ada satu trapping granat yang bakal dilempar. Oh ditinggal ya. Ada di balik mobil.
Diwas anjing. Kaget goblok. Pas. Lo banget. Tapi Fox bakal dikejar begitu saja. Hexas bakalan cukup kuat, tapi masih bisa digocek. Dan Stick Lila yang ternyata out of their position di belakang bisa memakan dari suara Foxy. Bisa jadi orang dewa bisa jadi. Santai aja. Depan gue nih ada smoke nih. Kan 4 player dari tim Glue sampai akhirnya Granat dari KF memulangkan ataupun menumbangkan seorang Miracle. Barulah Glue akan semakin lebih pede lagi. Dia langsung nge-push naik lagi ke lantai satunya, ke lantai yang lebih tinggi lagi mencari untuk last man standing tim BNDT, dan akhirnya BNDT yang terakhir diratakan. Dan match terakhir ya pokoknya kudu 50 poin teman-teman ya. Sedikit lagi kita sampai ke 50 poin ya, sekitar 20 poin lagi. Jadi biar hasilnya dimaksimalkan ya, biar hasilnya dilancarkan, biar enak jalannya, kita berdoa dulu ya sesuai dengan ajaran dan agamanya masing-masing ya. Ya berdoa dimulai. Yo, teman-teman, ayo. Ayo. Jangan sebokang cicing di ayo. Player pergerakan dari tim Glue yang dipantulkan dengan Granat, tapi Acul lengah, dia tidak menyadari adanya Hexas. Kakak bagi tim Kagendra mengingat Glue semakin lebih konsisten lagi untuk bisa mendapatkan kembali poin eliminasi, knockdown kembali bahkan Hexas. Langsung make a play dari Glue. Di area high ground, Glue Squad lebih bisa mendominasi dan juga bisa lebih memilih manakah yang bakal ditangkap. Sawadika berhasil dari men-take down. Jadi posan Bi. 2-0. Pos luar zona itu Bi. Karena pemain-pemain dan hero agak sedikit maju tapi masih bisa diamankan dengan baik. Ngangong Pedongs, kenapa lo diam begitu? Entah ngelik atau apa, gue nggak tahu. Juga dari tim Glue dan semuanya berotasi, dan Sawadika langsung melindas pergerakan dari seorang Hasbi, walaupun pun langsung dibahaskan juga. Dan sekarang focus combat pun terjadi. Hexa 1 lawan 3. Mas Bas. Gua kena trade, Cok anjing. Mata-matai pergerakan yang coba untuk dibangun dari tim Morph, tapi Glue hadir kembali untuk menyambut dengan hangat posisi dari Morphnya, dan bahkan nampaknya knockdown pun langsung didapatkan, dirasakan, bahkan Pronic shoot dilakukan juga oleh seorang 10-13-10, dan bahkan di belakang Hexas kali ini datang kembali to the rescue untuk menyelamatkan posisi placement bagi tim Glue, tapi Hexasnya lengah. Hari pertama sudah dapat posisi ke-6, hari ketiga. Match pertama hari ketiga, teman-teman ya. Dulu sih tadi. Jadi dulu pas cari infonya Iya, gua makanya udah tahu gua. maksimal aja. Kurang Saya di maksimal. jatuhnya kan Enggak, lu langsung turun anjing, maksud gua biar gua yang muterin dulu, Cok. Iya. Kita nggak tahu. Lu langsung maju anjing. Masih bisa main util dulu, loh. Util gua masih ada 2 anjing. Ayo biar gua langsung maju dari lu. Boleh juga open banget, coba dicampakin dari bootcamp. Ayo juga nyemok dulu tadi. Tidak apa-apa. Ini namanya game is a game. Benarkan yang harus dibenarkan, maksimalkan seperti biasa. Kita tuh eksekusinya doang yang kurang. Lu dapatnya, Bas? Eksekusinya aja yang kurang, sisanya mah udah. Belum terlihat, mungkin masih akan terlihat bagian. Berpindahkan bagian Glue dan BNDT yang terus melakukan peperangan, saling bertukar granat sebagai high pressure karena bagian lawan. Hasbi melakukan tembakan, sayangnya dengan sebuah UMP. BNDT di hari ini permainan mereka sangat percaya diri. Tidak ada sebuah keraguan dalam movement-movement yang dilakukan. KF terkena nade dari seorang Len. Hasbi is the last man standing. Len memang didapatkan oleh seorang Hasbi. Langsung dicari begitu saja. Leleboy harus segera turun, dan itu dia. Kembali lagi sebuah tim diratakan oleh BNDT. Kalian tergantung kalian kan, udah tinggal kalian yang main. Gue cuma bantu nge-call. Keputusannya kalian nih, kalian keputusannya kanan ya udah nggak bisa gue bantah. Yang dapetin knock kiri itu siapa sih? Hasbi yang dapat, iya. Itu gua pas knock kiri itu pengen nge-call suruh main kiri, Cok. Gini, ya kita ambil jalan tengah. Jangan takut. Iya itu aja. Itu. Main aja udah main kayak biasa. Main. Jangan dikit-dikit liatin gua udah main aja sendiri udah. Kalau kamu lagi nahan sendiri, tahan gue. Inisiatif mah ini tuh posisi ini tuh karena kalian udah terlalu nyaman sama posisi kalian tuh. Si Bas juga gagal karena tuh gerak Bas tuh. Kalian tahu ini harus dibersihin kan, masih baik deh. Udah make sense kalau kalian lari ke rumah. Kalau main aman udah nggak bisa. Ini posisi pendek kan posisi mati aja. Mati jadinya. Sumpah salah itu. Sumpah. Hasbi ini anjing. Hasbi kayaknya demam panggung ya. Harusnya dia nge-call tuh buat diratain WNDT-nya, tapi ngambil keputusannya sih, berani apa enggaknya, terus positioning buat nge-cut orangnya.
Karena saya nggak berani ngambil keputusan buat perang bareng anak-anak. Harusnya saya nge-call untuk perang, tapi sayanya memilih buat main safe. Itulah di situ salahnya. Sebenarnya bukan Hasbi aja yang anjing. Anak-anak dulu semua anjing. Kenapa saya bilang anjing? Karena mereka itu tidak ada komitmen untuk nge-push, untuk melakukan kontestasi kepada tim yang seharusnya sudah bisa kita bersihkan. Kalau belakangnya bersih, otomatis kita bisa bermain lebih lepas. Kita tahu jarak pandang antara kita ke musuh yang selanjutnya seperti apa. Ya, di bagian sisi utara kita membahas juga, bahkan di minicamp pun terpantau juga pergerakan fight dari Glue dan juga HFX. Nih, tim seorang KF begitu on point mendapatkan sebuah knockdown untuk pergerakan dari tim HFX saat ini. Dan dua sisi, dua mata, dua kamera berbeda coba untuk bisa menangkap semua fight yang sedang terjadi di waktu yang bersamaan. Tapi sepertinya HFX kembali membalaskan kekalahannya oleh tim Glue sampai akhirnya Glue di minicamp kita berhasil meratakan HFX dipulangkan di hashtag yang ke-15. Tiap 3 match awal, anak-anak tuh gini, ibaratnya PMCS tuh harusnya main 54 match, bagi 2 berapa? Harusnya main 27 match tiap PMCS, karena 3 match awalnya pasti minimal dapat 16 poin, 11 poin. 2 season ke belakang, match 1 sampai ke 3 tuh kayak benar-benar turu anjay. Nggak tahu kenapa deh itu. Nggak tahu itu kutukan, kayaknya bingung juga soalnya dari kemarin tim udah ngobrol. Gara-gara ya belum pede gitu match 1, match 2 sampai match 3 itu masih beraba-raba, tapi malah keterusan 3 season. Makanya tugas saya juga sebagai coach ala-ala untuk meyakinkan mereka kalau mereka itu harus bermain dengan lepas. Kembali maju lagi naik ke lantai 2-nya untuk melakukan healing. Dan backup fire-nya Rocky-nya low pun kali ini. Tekan kalian tuh, hitbox. Menang, Bok. Sok lagi yang sini. Duanya nggak tahu di mana ya. Granat ditentokkan, dipantulkan Irish. Baru ngebom. Gua project bom. Dia ngerangkap ke sini tadi. Yang ternyata menjadi korban lagi. Habis bangun, jatuh lagi. Tinggal 2 yang terakhir yang tersisa dan bahkan belum sempat healing. Wowin Udin rata di tangan Glue Squad. Kiri ada RP ngapur. Di tengah kiri mana? Sini kan. Baru nakal. Tim 8 tim 4 tuh. Tim 8-nya kenok ya? Seven pun di bagian luar lainnya diganggu tim Kanto ternyata. Sampai akhirnya Sades melarikan dirinya mundur sedikit untuk bisa mendapatkan sebuah tempat yang lebih aman lagi. Tapi Apollo 7 pun digebrak habis-habisan juga oleh seorang Xbox. Di bagian belakang, Sades akan maju ke bagian depan, step sudah mulai terdengar, knock and mau dilakukan, ditembaki begitu saja. Dan ini dan dengan KF yang membuka tembakan semakin meningkatkan juga untuk awareness yang datang dari kedua tim. Dan granatnya connect Kiki Boy mendapatkan seorang Saudika tapi mendapatkan pedong. Didapatkan juga headshotnya, didapatkan. Wah, anjing masih ada, Cok. Selesai istirahat, dari mulai Rabu, gua rasa mereka udah harus mulai nonton-nonton lagi. Harapan ya semoga bisa lebih bagus dari week 1 kemarin. Bisa improve sih dari week 1. Ku harap kita di week 2 bisa stabil 50 poin. Semoga bisa lebih baik dari week 1, poin bisa di atas lah terus sampai week terakhir ya. PMCS Fall kali ini 90% lebih pede karena ada player baru, Hexas. Jadi komunikasinya lebih pede lah, lebih bagus gitu. Kalau juara pastilah, siapa yang nggak pengen juara. Persiapannya makanya ini syuting harus beres. Sekarang saya mau review map-map kemarin nih. Ini udah jam berapa ini? Makanya saya harus review dulu map-map kemarin agar apa? Agar mereka juga terbuka matanya, agar mereka mainnya juga lepas, agar mereka main dengan nyaman dan enjoy gitu. Makanya ini syuting udah beres belum? Beres. Udah. Saya pergi. Oke.